semua, jumpa lagi di Kids News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR Code dengan bantuan Mama Papa. Dan ini adalah nomor WhatsApp untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids, serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Dan bagi Mama Papa yang belum tergabung di WhatsApp grup kelas Live Kids, yuk segera menghubungi Live Kids. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Hai teman-teman, sebelum kita mulai ibadah online, kita berdoa dulu yuk. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu hari ini. Tuhan, kami memulai ibadah, kiranya Tuhan pimpin kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Hari ini kita mau saksikan dulu satu tayangan, di mana tayangan ini ada satu sekolah di Kota Bogor ini yang begitu top banget nih. Yuk kita lihat. Awalnya saya merasa kesulitan untuk memahami pelajaran karena mungkin tidak bertatap langsung dengan guru, dan mungkin saya sedang beradaptasi dengan kegiatan belajar dari rumah. Materi-materi dari guru. Nah, materi-materi dari guru ini mungkin sedikit berat buat kita mengerti karena kita juga nggak secara langsung bertemu sama guru-guru, sama bapak ibu guru. Jadi kita juga belajarnya kadang harus mandiri dan ekstra karena kita nggak langsung paham gitu. Tapi kalau kita di sekolah ya mungkin kita lebih mudah paham karena kita secara langsung bertemu gitu. Kita dibimbing sama bapak ibu guru. Sebenarnya tidak begitu buruk belajar dari rumah. Semua bisa kita lakukan sama seperti belajar di sekolah. Kita masih bisa bertemu teman-teman, masih bisa belajar dengan guru. Kita tetap belajar di rumah yang tetap stay at home. Wah, luar biasa ya.
kalau Sekolah Tunas Harapan adalah salah satu sekolah yang terbaik di Kota Bogor. Nah, buat kalian, papa mama mungkin yang menyaksikan ibadah online ini, yang mau memasukkan anak-anaknya untuk bersekolah di Tunas Harapan, bisa segera menghubungi Sekolah Tunas Harapan melalui Instagramnya Sekolah Tunas Harapan. Nanti akan di follow up oleh admin yang ada di Instagram tersebut. Nah, adik-adik, hari ini kita mau siapkan hati kita sungguh-sungguh untuk bersuka cita. Teman kalian Gabe akan memimpin satu buah pujian. Kalian semua di rumah sama-sama ya. Kita bergairah untuk menyembah Tuhan sama-sama. Mari Gabe. Kita angkat satu pujian dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Wah, adik-adik, kalian masih ingat ada satu lagu yang mengatakan tinggi, dalam, besar? Apanya tuh yang tinggi, dalam, besar? Betul, kasih Yesus yang begitu tinggi, dalam, dan besar buat kita semua. Adik-adik, kita mau sama-sama ya. Kita naikkan satu pujian ini dengan penuh sukacita. Kasih Yesus tinggi, semakin tinggi, cintanya dalam, semakin dalam tiap hari dalam hidupku. Ku rasakan besar, semakin besar.
kasih Yesus di dalam kehidupan kita. Dan pastinya kalian semua merasakan dong kasih Tuhan yang begitu besar. Yes. Nah adik-adik, kita siapkan hati kita hari ini untuk bisa mendengar firman Tuhan. Cici mau kita semua sungguh-sungguh membuka hati buat Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan, kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau untuk kita bisa lakukan dalam kehidupan kita. Yuk buka hati kalian, kita mengucapkan satu pujian tuntunku. Yesus masuk dalam hatiku, jadi raja di hidupku. Ku siap dengar firman-Mu yang ubahkan hatiku. Yesus masuk dalam hatiku, jadi raja di hidupku. Ku siap dengar firman-Mu yang ubahkan hatiku. Yesus, ku mengasihi-Mu, ku rindu akan firman-Mu. Terangi di setiap langkah hidupku, tuntunku dalam jalan-Mu. Yesus, ku mengasihi-Mu, ku rindu akan firman-Mu. Terangi di setiap langkah hidupku, tuntunku dalam jalan-Mu. Yesus masuk dalam hatiku, jadi raja di hidupku. Ku siap dengar firman-Mu yang ubahkan hatiku. Yesus, ku mengasihi-Mu, katakan ku rindu akan firman-Mu. Terangi di setiap langkah hidupku, tuntunku dalam jalan-Mu. Yesus, ku mengasihi-Mu, ku rindu akan firman-Mu. Terangi di setiap langkah hidupku, tuntunku dalam jalan-Mu. Tuntunku dalam jalan-Mu. Haleluya. Haleluya Tuhan. Bapa, ini pengakuan kami Tuhan. Kami mau Engkau menuntun setiap jalan-jalan kami. Karena kami tahu Tuhan, di luar Tuhan kami tidak bisa berjalan. Kami tidak bisa melakukan setiap apa yang benar yang berkenan kepada Tuhan. Bapak tolong tuntun kami Tuhan, pegang tangan kami Tuhan. Hari ini kami mau mendengar firman Tuhan, biarlah kami boleh terbuka dan kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan dengan hati yang tertuju kepada Engkau. Kami bisa mengerjakan bagian kami dengan kami melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Berkati Cici Koko yang akan menyampaikannya, dan kami percaya urapi dan pakai Cici Koko dengan lebih lagi Tuhan, sehingga firman itu bisa bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami masing-masing. Kami mau serahkan seluruhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya semua katakan amin. Hai, aku rasa udah di November lagi. Cici harap kalian semua sehat-sehat ya, baik-baik aja di rumah. Oke, sekarang Cici mau cerita tentang firman Tuhan. Tapi sebelum cerita, Cici ada beberapa pertanyaan nih. Salah satunya adalah, menurut kalian tuh lebih gampang dipengaruhi atau mempengaruhi sih? Dipengaruhi orang lain. Jadi menurut aku lebih mudah dipengaruhi. Lebih gampang mempengaruhi daripada dipengaruhi. Lebih sering dipengaruhi atau mempengaruhi? Kalau aku lebih sering dipengaruhi. Kalau saya lebih sering dipengaruhi orang lain. mempengaruhi orang lain. Pada saat umur saya sekarang ini, saya lebih banyak dipengaruhi daripada mempengaruhi. Siapa yang paling sering pengaruhi kalian dan dalam hal apa? Teman-teman, misalnya dalam hal bermain. Teman, dalam hal tugas sekolah. Yang sering mempengaruhi aku, mama, dalam hal belajar, melakukan sesuatu dan sebagainya. Yang banyak mempengaruhi saya dari lingkungan keluarga pasti ada orang tua dan kokoh. Dari lingkungan gereja ada koko dan cici like kids. Dari lingkungan sekolah ada guru-guru. Dalam hal mengenal karakter Allah, cara beribadah yang baik dan benar, menjadi anak yang taat. Kira-kira bagaimana ya caranya memberikan pengaruh yang positif, pengaruh yang baik buat orang di sekeliling kalian? Pertama, kenali diri sendiri dan orang yang mau dipengaruhi. Sebarkan sikap positif kita. Buatlah setiap keputusan dengan percaya diri. Jaga kepercayaan dan jangan lupa diucapkan. Dorong orang yang ingin kita pengaruhi agar percaya kepada kita. Menasihati teman yang bersalah. Dengan berbicara yang sopan, pengaruhnya yang positif bukan negatif. Cara memberi pengaruh yang baik adalah menjadi contoh teladan yang baik dan menceritakan pengalaman pribadi menjadi anak Tuhan yang baik, seperti membantu orang yang kesusahan dan mendoakan teman yang sakit agar cepat sembuh. Wow, ternyata kalian memiliki pengalaman-pengalaman yang luar biasa ya tentang pengaruhi dan dipengaruhi. Tapi Cici juga yakin dan percaya kalian yang di rumah pasti memiliki pengalaman-pengalaman yang luar biasa tentang pengaruhi dan dipengaruhi. Oke, kita mau lihat yuk apa yang dikatakan Alkitab tentang hal mempengaruhi dan dipengaruhi. Saat ini Cici mau bahas tentang salah satu tokoh yang kita sebenarnya nggak salah satu sih, 3 tokoh Alkitab dan 1 klub dengan perapian. Ada yang bisa tebak nggak? Betul, Sadrak, Mesak, dan Abednego. 3 tokoh dan perapian ini benar-benar tokoh fenomenal di dalam Alkitab. Karena mereka tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar, mereka dibawa ke perapian. Perapian bukan perapian yang biasa, perapian yang benar-benar panas banget. Karena mereka nggak mau menyembah patung setinggi 60 hasta dan selebar 6 hasta yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar, meskipun itu dibuat dari emas, mereka nggak mau sembah itu. Mereka tahu, mereka punya Allah Israel, Allah Bapa mereka, Allah yang kita sembah, Bapa yang di surga. Mereka hanya menyembah itu. Meskipun konsekuensinya harus dibawa ke perapian, tapi mereka yakin dan percaya. Dan kalian lihat kan, tahu sendiri kan ceritanya, Raja Nebukadnezar terkagum-kagum saat Sadrak, Mesak, dan Abednego dibuang ke dalam perapian. Mereka benar-benar di dalam perapian itu. Dan malaikat surga juga di situ menjaga mereka. Raja Nebukadnezar bingung, mereka kan jadi dibuang bertiga ya, kenapa tiba-tiba jadi berempat? Alhasil, kebingungan pun bertambah setelah Sadrak, Mesak, dan Abednego keluar dari perapian dan tidak terluka sedikit pun. Itulah yang terjadi kalau setiap anak-anak Tuhan yang tidak dipengaruhi hal-hal yang negatif, tapi belajar untuk tidak dipengaruhi hal negatif, memiliki prinsip, memiliki nilai-nilai kehidupan. Mereka percaya, mereka tahu, saya cuma punya satu Allah, satu Tuhan, gak ada Tuhan yang lain, saya gak mau nyembah. Alhasil, Tuhan gak bikin anaknya terluka.
Mereka nggak terluka sedikit pun dalam perapian minyak. Bayang dong, kompor nyala dikit aja kalau kita kena pasti kan sakit banget ya. Itu perapian bu, tapi mereka nggak terluka. Itu artinya apa? Tuhan menjaga setiap anak-anaknya, dimanapun, kapanpun, dan apapun masanya. Tuhan pasti akan jagain. Sadrak, Mesak, dan Abednego berhasil tidak dipengaruhi, tapi mereka memberikan sesuatu dampak yang luar biasa. Setelah mereka keluar dari perapian, Nebukadnezar terkagum-kagum dan akhirnya dia mengatakan statement satu hal. Tidak boleh ada yang menghujat Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Hasil yang terjadi adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego memberikan pengaruh yang luar biasa. Apa yang mereka yakini, apa yang mereka percaya, iman mereka, yang terjadi adalah Nebukadnezar pun mempercayai hal itu. Nggak ada Allah yang seperti Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dalam kisah ini ada juga yang memiliki kisah hidup seperti ini. Itu Daniel. Daniel juga sama diperlakukannya, cuma bedanya dia berhubungan dengan binatang, tidak dengan api. Daniel tidak disuruh tidak boleh menyembah Allah, tapi dia masih setia. Dia tahu itu adalah kewajiban dia untuk bersekutu. Jadi itu adalah kebutuhan dia untuk bersekutu dengan Allahnya. Yang terjadi apa? Saat itu Raja Darius nggak terima, dia dibuang dalam gua singa yang lapar loh. Bukan gua singa yang biasa aja, gua singa yang kenyang aja takut ya. Tapi dia bayang dong gua singa yang lapar, apa yang terjadi? Tapi karena memang Daniel alatnya setia, Tuhan bisa melakukan mulut singa itu bisa dikunci, dirapat, nempel. Maksudnya nggak mangap gitu, padahal dia kelaparan, tapi dia nggak bisa makan tuh Daniel. Itu luar biasa kan? Tuhan itu Tuhan yang sangat luar biasa. Daniel bisa keluar dari gua singa dengan berjalan baik-baik saja tanpa ada luka, karena dia memiliki keyakinan dan dia percaya dia tidak dipengaruhi dengan hal yang negatif di luar. Saat orang lain jangan menyembah Allah, dia tetap menyembah Allah. Dia tahu Allah pasti akan menjaga dia dan melindungi dia dimanapun dia berada. Dia sudah menyembah berhala, dia tidak melakukannya. Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka tidak melakukannya. Mereka tetap menyembah Allah mereka. Yang terjadi apa? Bahkan dari Raja Darius pun keluar statement, tidak boleh keluar pernyataan, tidak boleh menghujat Allahnya Daniel, karena tidak ada Allah seperti Allahnya Daniel. Itu luar biasanya kalau kita tidak dipengaruhi hal-hal yang negatif di sekeliling kita. Cici yakin dan percaya kalian juga pasti memiliki pengalaman yang luar biasa. Jadi di awal sudah bilang, dan teman-teman kalian juga ada kasih kesaksian yang lebih begitu luar biasa tentang hal itu. Kenapa sih kita harus memberikan pengaruh yang baik di sebuah sekeliling kita? Karena kita ini anak-anaknya Tuhan. Tuhan mau kita memberikan pengaruh, kita bukan dipengaruhi. Dunia itu mengarahkan hal-hal yang negatif, mengajarkan hal-hal yang tidak baik, mengajarkan hal-hal yang kesukaan dunia, bukan hal-hal yang kesukaan surga, bukan hal-hal kesukaan Bapa yang di surga. Hasil dunia mengajarkan hal-hal yang buruk, memberikan pengaruh-pengaruh yang buruk. Tapi Tuhan maunya kita bisa mempengaruhi hal-hal yang baik. Seperti salah satu contohnya teman-teman kan cerita di awal tadi. Dan Cici bisa tambahin contohnya juga kayak masa sekarang tentang gaya hidup atau style atau mode kayak gaya kalian saat ini. Kenapa Ci? Sekarang ini banyak banget kan kayak status-status yang dipampang ya di dalam media sosial dan segala macam, itu kadang-kadang memberikan pengaruh-pengaruh yang kalau kata Cici ada sisi positifnya, tapi ada juga banyak sisi negatifnya. Kalau kalian nggak punya nilai-nilai, kalian akan dipengaruhi dengan hal negatif. Contohnya saat kalian lihat status teman kalian, si A ganti tas baru, si B ganti tas baru, si C ganti tas baru, gue juga harus. Padahal itu nggak perlu. Itu dipengaruhi atau mempengaruhi. Dan pasti itu jadi dipengaruhi hal yang tidak baik. Hal yang tidak perlu akhirnya kita tergoda membeli. Itu jadi pengaruh yang negatif. Itu baru salah satu contohnya. Contoh yang lainnya tadi teman-teman kalian sudah ceritain. Dan Ci yakin di rumah juga pasti banyak contoh-contoh yang kalian bisa mengerti dan pahami. Oke, sekian firman Cici hari ini tentang hal dipengaruhi dan pengaruhi. Yuk kita sama-sama belajar seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego dan Daniel untuk tidak dipengaruhi hal-hal negatif, tapi berikan pengaruh yang positif buat di sekeliling kita. Oke, Cici yakin dan percaya. Cici juga masih belajar sampai saat ini. Dan yuk kita sama-sama belajar seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego dan Daniel untuk bisa memuliakan nama Tuhan, untuk memberikan pengaruh yang positif buat di sekeliling kita. Oke, kita mau ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh
pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Roma 12 ayat 2. Kita hafalkan dan lakukan dalam kehidupan kita ya teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Biarlah kami dapat melakukan setiap firman Tuhan dan mengikuti setiap mau Tuhan dalam hidup kami. Kami mau diubahkan makin serupa dan segambar dengan Engkau. Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami, berkati orang tua kami, kakak adik, guru-guru di sekolah, Cici Koko Life Kids, dan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Ibadah online kita hampir segera selesai. Namun Cici bisa melihat wajah-wajah kalian hari ini penuh dengan sukacita karena kita sudah bersemangat memuji Tuhan. Terlebih lagi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, ada berkat dari firman Tuhan. Tapi jangan cuma kita tahu kebenaran firman Tuhan, tapi kita mau sama-sama hari ini menghidupi kebenaran firman Tuhan, melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga firman itu tidak jadi sia-sia. Firman itu akan menjadi firman yang hidup di dalam hidup kita. Mau kan kalian semua? Good. Nah, adik-adik, Cici mau ingatkan juga, sepanjang hari-hari ke depan, tetap pastikan kalian jaga kesehatan kalian. Tetap pakai masker, tetap mengikuti protokol yang ada, jangan sering keluar rumah, dan kalian taati setiap peraturan papa mama juga yang ditetapkan di rumah. Nah, adik-adik semua, kita mau akhiri ibadah hari ini. Tetap semangat semua ya untuk menantikan ibadah online di minggu-minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.